Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sequential pattern mining. Untuk itu kita akan membahas dulu beberapa terminologi yang terkait dengan sequential pattern mining. Terminologi yang pertama adalah tentang item, kemudian item set. Kedua terminologi ini sudah kita bahas waktu kita membahas tentang association rule mining. Kemudian ada istilah customer sequence dan juga subsequence. Lalu ada nilai support untuk suatu sequence. Kemudian istilah terakhir yang nanti kita bahas adalah frequent sequence, atau kadang-kadang juga disebut sebagai large sequence. Oke. Kalau kita memining association rule, maka biasanya kita hanya perlu suatu database yang berisi suatu transaksi. Jadi dalam database ini kita memiliki 10 transaksi. Tetapi kalau kita ingin memining sequential pattern, maka kita perlu informasi tentang siapa yang melakukan transaksi ini. Jadi customernya siapa, kemudian kapan transaksi itu dilakukan. Kalau yang kita miliki itu hanya sekelompok transaksi, maka kita hanya bisa memining frequent item set dan association rule. Oke. Nah, ini database yang tadi, dan ini akan kita lihat yang terkait dengan definisi-definisinya yang tadi. Jadi kita memiliki 10 transaksi. Kemudian sebelum kita melakukan sequential pattern mining, maka transaksi itu perlu kita kelompokkan dulu berdasarkan customernya itu. Nah, jadi di sini ada 5 buah customer 1 sampai customer nomor 5. Kemudian data-data dari setiap customer itu kita sorting berdasarkan waktu transaksinya. Jadi dari yang waktu yang kecil ke waktu transaksi yang besar. Jadi di sini kita lihat bahwa customer 1 itu memiliki 2 buah transaksi, kemudian customer 2 itu memiliki 3 buah transaksi. Nah, jadi istilah transaksi di association rule masih tetap berlaku di sini. Nah, kemudian ini adalah item, di mana nanti sekelompok item itu kita sebut sebagai item set atau set of item. Jadi transaksi itu merupakan item set yang ada di dalam database, sedangkan nanti pola itu yang kita cari itu namanya item set. Oke, nah lalu dari data yang berupa transaksi dan sudah dikelompokkan ke dalam customer ID dan juga sudah disorting berdasarkan waktu transaksinya, maka kita bisa mendapatkan suatu database yang seperti ini itu. Jadi database ini kita sebut sebagai customer sequence. Jadi tadi customer 1 itu memiliki 2 buah transaksi. Nah, setelah kita susun menjadi sequence, maka waktu tadi sudah tidak perlu kita cantumkan di sini. Jadi yang penting adalah urutannya itu. Jadi di sini adalah customer ID 1 itu melakukan 2 kali transaksi, yaitu transaksi pertama itu memuat item 30, kemudian transaksi kedua itu memuat item 90 ini. Nah, ini 2 buah transaksi yang waktu kejadiannya itu tidak sama. Nah, kemudian customer 2
itu memiliki 3 buah transaksi. Jadi dalam sequence customer 2 itu ada 3 buah transaksi, di mana transaksi yang pertama itu memuat 2 buah item, yaitu item 10 sama 20. Nah, itu diberi secara bersamaan. Tetapi transaksi berikutnya itu yang terjadi setelah transaksi yang pertama itu berisi 1 item saja, yaitu 30. Sedangkan transaksi yang ketiga itu berisi 3 buah item. Nah, kalau di dalam association rule mining kita mengenal istilah K item set. Maka di dalam sequential pattern mining kita mengenal istilah K sequence. Nah, K sequence itu adalah sequence yang memuat K item. Jadi bukan K transaksi ya, jadi K item. Nah, sehingga kalau sequence dari customer ID 1 dia memuat 2 buah item gitu. Sehingga ini kita sebut sebagai 2 sequence itu. Sedangkan sequence dari customer ID 2 itu kita hitung ada berapa sequence di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti customer 2 itu sequence-nya kita sebut sebagai 6 sequence itu. Nah, ada beberapa algoritma yang menamakan K sequence-nya itu tidak seperti itu. Jadi mereka K-nya itu adalah merepresentasikan transaksi, bukan item itu. Nah, sehingga kalau menurut aturan yang ini itu, maka customer ID 4 itu memiliki 3 buah transaksi, sehingga ini disebut sebagai 3 sequence. Tapi kalau kita gunakan penamaan yang biasanya digunakan di paper-paper, maka yang ini itu harusnya adalah disebut sebagai 4 sequence itu. Nah, jadi beberapa algoritma yang lama itu menggunakan konsep yang ini, tapi itu sudah tidak banyak digunakan. Jadi untuk paper-paper yang baru itu menggunakan konsep yang K sequence itu, K-nya itu adalah banyaknya item di dalam suatu sequence. Nah, ini ada istilah lain yaitu sub sequence itu. Jadi kalau di dalam association rule mining ketika kita mencari frequent item set itu ada istilah subset. Jadi support dari suatu item set itu adalah nanti dihitung dia item set itu menjadi subset dari berapa transaksi. Nah, kalau kita nanti akan menghitung konsep support dari suatu sequence, maka kita nanti menggunakan istilah subsequence ini. Nah, jadi definisi dari subsequence itu adalah kalimat yang pertama ini. Jadi kita memiliki sequence T itu, kemudian T itu merupakan subsequence dari S itu. Notasinya adalah T subsequence dari S. Jadi ini berbeda dengan subset ya. Kalau subset menyatakan T subset itu adalah seperti ini itu. Jadi ini adalah subset. Tapi kalau bentuknya adalah kotak seperti ini, maka ini adalah namanya itu suatu subsequence itu. Nah, definisinya itu ini itu. Jadi jika ada integer itu 1 lebih kecil dari J1, lebih kecil dari J2, nanti seterusnya sampai lebih kecil dari N, sedemikian sehingga T1 itu adalah subset. Nah, ini subset ini. Subset dari SJ1, T2 itu subset dari SJ2, dan seterusnya. TM itu adalah subset dari SJM itu. Nah, kalau kita lihat definisi ini, maka agak sulit
untuk dicerna definisi ini. Nah, saya akan lebih menggunakan contoh itu, sehingga dari ilustrasi contoh nanti Anda bisa memahami definisi itu lagi itu. Nah, jadi contohnya gini misalnya. Kita punya sequence ini itu. Jadi kita katakan ini adalah sequence T itu. Nah, kemudian kita juga memiliki sequence yang kedua, kita sebut sebagai sequence S. Nah, dalam hal ini maka sequence T itu merupakan subsequence dari S itu. Karena apa? Karena ini, jadi dari definisinya maka kita urut satu persatu transaksi dari sequence T ini itu. Nah, jadi ini kita miliki transaksi A itu. Nah, apakah transaksi A itu merupakan subset dari suatu transaksi di S itu? Nah, ternyata setelah kita urut itu, maka A itu adalah subset dari yang A ini itu. Oke, kemudian kita cek lagi BC itu. Nah, BC apakah subset dari suatu transaksi di S itu? Nah, jadi BC itu adalah subset dari ABC. Oke. Nah, kemudian kita masih punya transaksi yang terakhir, yaitu transaksi yang memuat D. Apakah itu subset dari suatu transaksi di S itu? Nah, tentu saja dia bukan subset dari AC, tapi dia subset dari D itu. Nah, karena setiap transaksi dari T itu subset dari suatu transaksi di S, maka kita katakan bahwa T itu merupakan subsequence dari S itu. Nah, tapi ini kalau misalnya kita balik itu, jadi misalnya saya memiliki S-nya itu adalah seperti ini itu, A itu, kemudian kita punya misalnya A, B itu, kemudian C itu, kemudian kita di sini punya C, kemudian kita punya B gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, maka misalnya S yang baru itu adalah ini, misalnya S1 itu ini, maka kita cek apakah A ini subset dari suatu transaksi di S1. Jadi itu ini, itu subsetnya. Oke. Lalu BC itu adalah subset dari yang ini. Lalu D, itu. Nah D itu subset dari mana? Ada enggak ini? Nah, enggak ada di sini. D itu bukan subset dari C itu. Demikian juga B itu bukan subset dari B itu. Nah, sehingga karena masih ada satu transaksi di dalam T yang bukan merupakan subset dari transaksi di S, maka kita katakan bahwa T itu bukan merupakan subsequence dari S1 itu. Nah, kemudian ada kemungkinan yang lain gitu. Jadi kalau Anda sudah sampai di sini itu, jadi tadi BC itu sudah sampai di sini, lalu ketika Anda mencari D itu tidak boleh balik sini itu. Jadi misalnya di sini itu ada D misalnya itu. Jadi misalnya di sini ada tambahan, ada D itu. Maka tadi ketika Anda mencari BC itu apakah subset dari transaksi di S, itu Anda sudah sampai pada urutan yang ketiga di sini loh. Jadi D tadi terlewatkan itu. Nah, maka ketika Anda mencari D ini, Anda tidak boleh balik ke belakang gitu. Jadi D itu sudah tidak dihitung lagi karena posisi D itu ada di sebelum ABC itu. Jadi yang dilihat itu adalah yang di belakangnya ini tadi sudah dipakai, berarti yang dilihat adalah yang masih belum dipakai. Jadi tinggal C sama B gitu. Nah, sehingga dengan demikian A, B, C, D itu bukan subset dari sequence S1 itu. Nah, itu nanti akan kita gunakan untuk menghitung nilai support dari suatu sequence. Nah, misalnya kita punya sequence yang
memuat dua buah transaksi, yaitu sequence yang memuat transaksi 30 sama transaksi 90. Nah, kita cek di sini dari 5 customer sequence ini, kira-kira customer mana yang memuat ini gitu. Jadi memuat di sini adalah artinya ini sebagai subsequence dari yang di sini gitu. Jadi 30-90 itu merupakan subsequence dari customer 1 dan 4 gitu. Nah, jadi kita bisa mengatakan sequence 30-90 itu merupakan subsequence dari customer sequence 1 sama 4 gitu. Atau kita juga bisa mengatakan customer sequence 1 dan 4 itu memuat gitu, contains gitu. Atau kita juga bisa mengatakan sequence 30-90 itu disupport oleh customer 1 sama 4 gitu. Nah, jadi ada beberapa istilah gitu. Jadi Anda bisa mengatakan kalau dibalik seperti ini adalah contain gitu, memuat gitu. Tapi kalau sequence yang pertama itu Anda bisa mengatakan disupport oleh gitu. Atau merupakan sequence 30-90 itu merupakan subsequence dari customer 1 dan 4. Nah, kok bisa 30-90 itu subsequence dari customer 1 itu. Nah, Anda cek ini. Nah, berarti 30 itu merupakan subset dari 30 gitu. Lalu 90 itu merupakan subset dari 90. Oke. Kemudian yang 4 itu 30 itu subset dari 30 ini, lalu 90 subset dari 90 ini. Jadi ada yang diloncatin seperti ini tidak masalah gitu. Nah, 30-90 itu bukan merupakan subset dari customer sequence 2 itu, karena setelah kita menemukan di sini 30, maka 90 itu bukan subset dari 40, 60 dan 70 itu. Nah, perlu diingat bahwa sequence 30 kemudian diikuti oleh 90 itu tidak sama dengan sequence yang isinya 30 dan 90 itu. Nah, karena apa? Di sini ada dua transaksi, masing-masing memuat satu item, sedangkan di sini adalah ada satu transaksi yang memuat dua buah item gitu. Nah, jadi kalau di sini 30-90 itu disupport oleh customer 1 dan 2, maka di sini kita katakan bahwa nilai support gitu. Jadi nilai support count gitu. Jadi kita bisa menggunakan istilah ini nanti support count gitu. Jadi kalau support count itu adalah integer, support count dari 30 kemudian 90 itu adalah sama dengan 2 gitu. Jadi dia disupport oleh dua buah sequence, customer 1 sama 4 gitu. Tapi kalau kita katakan nilai supportnya, nah seperti konsep dalam frequent item set itu, maka support dari 30 dan 90 itu adalah berupa nilai persen gitu. Jadi ini 2 dibagi oleh jumlahnya sequence. Jadi jumlah sequence-nya sama dengan 5, berarti ini sama dengan 40% gitu. Nah, jadi itu konsep dari subsequence, kemudian juga konsep dari nilai support suatu sequence. Nah, kemudian kita mendefinisikan ini. Yang nanti yang kita cari itu adalah frequent sequence itu. Jadi tujuan dari sequential pattern mining itu adalah mencari frequent sequence itu. Nah, frequent sequence itu seringkali disebut sebagai sequential pattern gitu. Jadi kalau dalam association rule kita mencari frequent
frequent item set. Nah, di sini kita mencari frequent sequence. Lalu frequent sequence itu disebut juga seringkali sebagai sequential pattern itu. Jadi sehingga ada istilah sequential pattern mining, itu artinya mencari frequent sequence. Nah, definisi dari frequent sequence itu hampir mirip dengan frequent item set, tapi di sini kita ganti dengan sequence itu. Jadi frequent sequence itu adalah suatu sequence yang nilai supportnya lebih besar dari minimum support ini. Jadi sequence with minimum support itu. Jadi definisinya sebenarnya adalah suatu sequence itu disebut frequent sequence itu hanya jika itu nilai dari nilai support dari frekuens dari suatu sequence itu lebih besar dibandingkan dengan lebih besar atau sama dengan nilai minimum support. Jadi kita memiliki nilai batas threshold-nya seperti ini. Jadi ini adalah nilai batas threshold, ini disebut sebagai nilai minimum support. Nah, kalau nilai support dari suatu sequence itu jatuh di atas minimum support, maka itu kita sebut sebagai frequent itu. Tapi kalau nilainya jatuh di bawahnya minimum support, maka kita sebut sequence itu adalah infrequent itu. Oke. Nah, jadi kalau kita menggunakan konsep itu, nah kemudian dalam contoh ini kita set misalnya nilai minim supportnya adalah 25% gitu. Jadi kalau Anda punya suatu database sequence dengan jumlah sequence-nya itu 5 gitu, maka kalau Anda ngeset nilai minimum supportnya itu 25% itu, berarti suatu sequence itu bisa frequent kalau nilai supportnya adalah minimum itu 2 gitu. Jadi kalau nilai support count-nya itu minimum 2 itu, maka dia nanti kita katakan sebagai frequent sequence itu. Kenapa kok 2 sudah bisa menjadi frequent itu? Karena kalau 2 itu supportnya sudah sama dengan 2/5, yaitu sama dengan 40% itu. Dan 40% itu sudah lebih besar dibandingkan dengan minimum support yang ukurannya adalah 25% itu. Nah, sehingga ini sequence yang ada di sini ini merupakan sequence yang frequent gitu. Jadi ini merupakan sekelompok sequential pattern itu. Nah, di sini contohnya 30 itu. Kenapa 30 itu frequent itu? Nah, kalau kita cek di sini, maka 30 itu yang mensupport adalah customer 1 itu. Kemudian customer 2, customer 3, lalu customer 4 itu. Nah, berarti itu supportnya berapa? 80% itu. Lalu 40 nih, 40 yang mensupport adalah customer 2, kemudian customer 4 itu. Jadi 40%. Dan seterusnya itu. Jadi nanti kalau Anda cek satu persatu, maka di sini nilai support count-nya itu pasti minimum 2 ini. Jadi kita cek coba 40 70 ini nilai supportnya berapa itu. Jadi 4070 itu merupakan subsequence dari customer 2 ini. Jadi 4070, kemudian di customer 4 juga 4070 itu. Jadi yang 4070 itu nilai support count-nya sama dengan 2, dan dengan demikian nilai minimum nilai supportnya adalah 40%. Nah, ini beberapa contoh dari data sequence itu. Jadi kalau tadi di awal kita memiliki customer sequence itu, maka
di samping data-data dari retail, maka kita juga bisa memiliki data yang berupa sequence itu. Jadi yang retail tadi yang ini itu. Jadi history of given customer, purchase history itu. Nah, kemudian juga web data gitu. Jadi kalau web Anda browsing mengunjungi suatu halaman web, maka itu bisa dikatakan suatu sequence itu. Jadi misalnya dalam jam ini Anda mengunjungi beberapa website, kemudian Anda melakukan break, kemudian nanti 1 jam setelah itu Anda browsing lagi mengunjungi beberapa website itu. Nah, jadi website yang Anda kunjungi dalam suatu periode itu bisa kita anggap nanti sebagai suatu transaksi, di mana transaksi itu memuat suatu item yang berupa halaman-halaman web seperti ini. Jadi itu itemnya itu. Kemudian ada juga sequence data, itu juga bisa berupa suatu sensor ya. Jadi ada event itu. Jadi dalam suatu waktu tertentu itu ada event-event yang di-generate oleh suatu sensor itu. Jadi saat ini kemudian nanti keluar sensor misalnya ABC seperti itu. Kemudian nanti di saat yang berikutnya nanti keluar BCD seperti itu. Nah, dalam hal ini itemnya itu adalah event itu. Jadi atau alarm itu yang di-generate oleh suatu sensor. Nah, kemudian genome sequence. Nah, genome sequence itu juga merupakan suatu sequence itu. Nah, itemnya tidak banyak itu. Jadi itemnya hanya ada 4 ini, A, T, G, C itu. Cuma di sini dalam kasus genome sequence itu setiap transaksinya itu hanya memuat satu item itu. Jadi misalnya A, kemudian T, kemudian C, kemudian G, kemudian A lagi seperti itu. Nah, jadi ini adalah setiap transaksinya itu hanya memuat satu item itu, tapi ini merupakan suatu sequence yang cukup panjang. Nah, ini adalah suatu, kalau tadi itu contoh datanya, kalau ini adalah contoh pola itu. Jadi ini adalah contoh suatu sequential pattern yang ditemukan dari suatu data. Nah, jadi ketika kita mining suatu kunjungan web oleh suatu user, setelah kita analisis, kita kumpulkan dari lognya itu, server log, maka kita bisa mendapatkan seperti ini. Jadi ini adalah suatu toko online itu. Nah, jadi hasil analisisnya itu pattern yang sering muncul adalah seperti ini misalnya itu. Jadi ketika seseorang mengunjungi suatu homepage, maka itu akan diikuti oleh kunjungan ke halaman elektronik, kemudian dari sana masuk ke halaman digital kamera, kemudian berikutnya adalah ke Canon. Nah, lalu dia baru melakukan belanja itu. Lalu berikutnya adalah order konfirmasi sama shopping chat. Jadi itu untuk shopping, belanja lagi itu. Nah, jadi ini merupakan suatu sequence itu. Jadi homepage, elektronik, digital kamera. Nah, ini terjadi sering di dalam data ini. Artinya kalau kita menemukan pola seperti ini berarti supportnya adalah memenuhi minimum support itu. Nah, kemudian juga ada suatu kejadian yang di suatu instalasi nuklir itu di Mile itu. Jadi di sini adalah pola yang muncul ketika alarmnya itu dianalisis itu. Nah, jadi pola yang muncul di situ, sequential patternnya adalah ini clock resin, kemudian diikuti oleh outlet valve closure, lalu loss feed water, nah, dan seterusnya.
Maka yang terakhir adalah ini, reaktor pressure-nya itu increase itu. Nah, dalam contoh-contoh ini itu setiap dalam pola ini setiap transaksi dalam sequential pattern-nya itu hanya memuat satu item itu. Sebenarnya secara umum itu bisa lebih dari satu item. Jadi kalau di sini kasusnya adalah di dalam library itu. Jadi kalau seseorang setelah meminjam ini Fellowship of the Ring, maka nanti setelah itu dia meminjam di tower two towers, kemudian berikutnya dia meminjam ini itu. Nah, jadi dari pola ini itu banyak sekali kegunaannya itu. Jadi Anda bisa menempatkan mengantisipasi kalau seseorang mengunjungi ini, maka Anda bisa memprediksi nanti berikutnya dia itu akan ini itu, sehingga nanti itu bisa untuk jaga-jaga nanti struktur dari websitenya itu juga bisa mengikuti diatur berdasarkan pola ini gitu. Seperti juga ketika kita mendapatkan pola frequent item set, itu salah satu kegunaannya adalah untuk mengatur penempatan barang di suatu toko itu. Jadi barang yang sering dibeli itu diletakkan di tempat yang saling berdekatan. Nah, itu konsepnya itu. Nah, sekarang kita ingin membicarakan tentang algoritma untuk mengenerate sequential pattern. Nah, banyak sekali algoritma yang sudah dipropose di dalam penelitian, dan dalam diskusi kita ini kita hanya akan mempelajari salah satu algoritma yang cukup terkenal, dan ini ditemukan cukup awal ketika permasalahan sequential pattern mining itu ditemukan pertama kali.